Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Shallu 'ala nabi Muhammad. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadwatan bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatu wa nafasin wa nafasim bi'adadin kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ila hadratin Al-Fatihah. Ila hadrati jami man hadara fi hadzal majlis ya Allah. Allahumma hdina ila sabilir rasul qad hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Qabul qabul qabul. Al-Fatihah. Para rawuh, para kadang jamaah malam Ahad Pahing Majelis Dikul Ghafilin rahimakumullah. Kula nate satu saat diajak dahar kembul kalih kiai kula. Saat makan bersama Pak Kiai. Pak Kiai ini ku cerita tentang satu hadis di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ngimami sholat. Saat sholat berlangsung, di belakangnya para sahabat dan kaum muslimin saat itu. Selesai sholat, sahabat Nabi salah satu yang paling dekat, Umar bin Khattab, bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, tadi ketika sholat
saya mendengar suara aneh dari badan baginda Nabi. Suara apakah gerangan itu? Kemudian Nabi menjawab, gak ada apa-apa, suara itu bukan suara apa-apa. Para sahabat kembali mendesak, wahai Nabi, setiap pergerakan sholat, setiap engkau rukuk dan sujud, ada suara aneh dari badanmu wahai Nabi. Nabi kembali menolak, gak ada yang aneh dengan badanku, maafi muskilah, saya baik-baik saja, kata Nabi. Sampai yang kesekian kalinya para sahabat mendesak Nabi, Nabi, kami semua yang berada di belakangmu mendengar suara aneh dari badanmu, apa yang terjadi dengan engkau wahai Nabi? Apakah engkau sakit wahai Nabi? Nabi kembali menolak, sampai akhirnya para sahabat membuka jubahnya Nabi. Begitu dibuka ternyata ada kain yang dililitkan di tubuhnya Nabi, yang di dalam kain itu banyak kerikil. Perut Nabi kelihatan kerempeng, badan Nabi kelihatan kurus, dan ada kain yang kemudian diikatkan di badannya Nabi. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Nabi, ada apa denganmu wahai Nabi? Ibu bapak, saya sangat malu karena di saat kiai saya cerita itu kita dalam keadaan makan kenyang. Kemudian Nabi menjawab, wahai para sahabatku, sudah 3 hari 3 malam aku tidak makan, kata Nabi. Wahai para sahabatku, sudah kesekian harinya aku menahan lapar karena tidak ada makanan dan minuman yang bisa aku makan, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi, kami ini orang-orang yang sangat mencintai Anda wahai Nabi. Kalau seandainya Anda mengatakan belum makan, tentunya kami akan mencarikan makan untukmu wahai Nabi. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, saya tidak pernah mau merepotkan umatku, saya tidak pernah mau merepotkan sahabatku, saya tidak pernah mau merepotkan siapapun di antara kalian. Demi Allah, demi Rasulullah, saya menangis saat itu. Di saat Nabi, di saat cerita itu diceritakan kepada saya dalam keadaan makan kenyang. Di saat di hadapan saya banyak makanan enak. Di saat saya makan, di hadapan saya begitu banyak makanan lezat. Sementara ada cerita manusia termulia, manusia terbaik, yang tidak hanya menjadi kekasih manusia tapi juga kekasihnya Allah saat itu kelaparan. Yang kemudian tersirat di benak saya apa waktu itu? Ya Allah, ya Rob, satu saat ketika engkau takdirkan aku menjadi orang, jangan sampai ya Allah mataku melihat orang kelaparan ya Allah. Satu saat ya Allah, jangan pernah engkau izinkan mata ini ya Allah melihat tetangga saya gak bisa makan ya Allah. Sekali berNabi Muhammad seorang presiden, seorang khalifah terbesar sepanjang sejarah, yang dikatakan sebagai sayyidil awalina wal akhirin, sebagai pemimpin, sebagai sang pembela, satu-satunya yang punya hak prerogatif memberikan syafaat dan pertolongan kepada umatnya, tidak pernah menampakkan rasa susahnya, tidak pernah menampakkan kelaparannya, tidak pernah menampakkan kesedihannya, karena akhlaknya Nabi. Kalau beliau bergembira, beliau selalu memberikan kabar gembira, sementara kalau beliau susah, beliau selalu menyembunyikannya. Maka nyuwun sewu, di saat saya kuliah saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum, seperti yang saya ceritakan, saya selalu berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan ya Allah, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang ya Allah.
Hari ini saya nggak bisa minum ya Allah, karena saya nggak punya uang untuk beli minum ya Allah. Tapi satu saat saya harus bisa memberikan minum air kepada orang ya Allah. Di saat saya mau tidur, saya berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah ya Rob, hari ini saya nggak bisa tidur dengan nyaman karena saya nggak punya ranjang ya Allah. Saya nggak punya tempat tidur ya Allah. Tapi satu saat saya harus bisa memberikan tidur nyaman untuk orang lain ya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau nggak pernah mau merepotkan. Sementara kita yang bukan siapa-siapa, yang bukan kekasihnya Allah, yang bukan khalifah, yang bukan presiden, yang bukan nabi, hanya kelasnya wali murid, kadang-kadang gengsi kita di atasnya nabi. Selalu saja kita menjual kesusahan, selalu saja kita menjual kemiskinan, selalu saja kita menjual sesuatu yang membuat orang lain iba kepada kita. Sementara Nabi nggak pernah mau orang lain iba kepadanya. Maka Bapak Ibu, akhlak kita terlalu jauh dari Nabi. Saya itu malu kadang-kadang jadi ustadz, demi Allah saya malu. Makanya kenapa kalau ada orang datang ke pondok, kadang-kadang ngundang sama anak-anak, saya bilang, mbok cari ustadz lain saja. Mungkin selama ini jenengan taunya Miftah itu selalu seneng, selalu gembira, bisa membuat jenengan tersenyum bahagia. Setiap saya masuk mobil, jenengan bar nyalami saya, ketemu jenengan, saya mesti nangis Bapak Ibu. Saya pulang, setiap kali pengajian saya nangis, ya Allah. Ini jangan-jangan istidrat. Di mana istidratnya? Miftah nggak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Saya bilang sama anak-anak tim, kalau ada jamaah datang, sebisa mungkin diarahkan cari ustadz yang lain. Karena kadang-kadang ketika membaca sirah nabawiyah saya malu, Bu. Kita malu. Terlalu jauh akhlak kita dengan Nabi. Terlalu gampang hidup kita. Sementara ketika Allah memberikan ujian, gak ada sabar-sabarnya, Bu. Nabi saja punya masalah, dapat solusi, kena masalah lagi. Masalah satu selesai, muncul masalah baru. Yang kita bukan Nabi, kita bukan ulama, kita bukan wali. Ketika kita mendapat masalah, seolah-olah kita menjadi orang yang sangat celaka di dunia. Maka kemudian saya bilang, satu-satunya yang membuat kita bangga hari ini cuma satu, terlahir sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga satu saat ketika Nabi sedang berkhutbah di hadapan para jamaah, di hadapan para sahabat, beliau berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang surga dan neraka, prahara hari kiamat. Ada orang Badui yang kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, dari tadi Anda itu berbicara kiamat, tolong beritakan kami kepada kami wahai Nabi, kapan kiamat itu datang? Mendengar perkataan orang Yahudi ini, mohon maaf, mendengar perkataan orang Badui ini, Nabi melanjutkan khutbahnya. Beliau mendengar tapi tidak menjawab. Si Badui kembali berteriak, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, beritahukan kepada kami kapan kiamat itu datang. Nabi kembali tidak menjawab. Beliau melanjutkan khutbahnya sampai ketika kalinya sang Badui ini berteriak, ya Rasulullah, mata sa'ah, kanjeng Nabi, dari tadi Anda bercerita tentang kiamat, kapan kiamat itu datang wahai Nabi? Kemudian apa? Setelah ketika kalinya Nabi baru menjawab pertanyaan Badui, wahai engkau saudaraku, kamu bertanya kapan kiamat itu datang? Iya wahai Nabi. Apa jawaban Nabi Muhammad Bapak Ibu? Ma'adatta laha. Kamu tanya tentang kiamat. Pertanyaan saya, apa persiapan kamu ketika kiamat itu datang? Orang Badui ini kemudian menjawab, fawallah, demi Allah, ma'adatu laha kabiru salatin wala sodaqatin,
Demi Allah wahai Nabi, persiapanku menghadapi kiamat, saya tidak punya sholat yang banyak, saya tidak punya sodakoh yang banyak, saya tidak punya tahajud yang banyak, saya tidak punya baca Quran yang banyak, saya tidak ikut pengajian yang banyak, walakinni uhibbuka ya Rasulullah, tetapi aku sungguh mencintaimu wahai Nabi Allah, sungguh aku mencintaimu wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah saat itu Bapak Ibu? Dengan penuh kasih sayang, dengan tatapan penuh cinta, Nabi mengatakan apa? Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Demi Allah, sholat kita nggak cukup untuk dapat surga Pak Bu. Sedekah kita nggak pantas untuk dapat surga. Tahajud kita kurang untuk dapat surga, puasa kita kurang untuk dapat surga. Tetapi ternyata ada solusi dari Nabi. Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau malam hari ini kita hadir, saya minta satu, niatkan hatimu, kehadiranmu hari ini semata-mata karena mencintai nabimu. Niatkan hari ini, kedatanganmu ke tempat ini, dari manapun jenengan berasal, sejauh apapun, sedekat apapun, saya hanya minta satu hal, jangan salah niat. Niatnya cuma satu, semata-mata karena kita mencintai Nabi Allah, semata-mata kita mencintai Rasulullah, karena itu merupakan jaminan kita besok berada di surga bersama Rasulullah. Lah didelok sangka salate awake dhewe niki naudzubillah min dzalik. Subuh ketiduran, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya kecapean. Begitu bangun kita berdoa sama Allah, ya Allah mudahkanlah urusanku. Apa yang membuat Rasulullah, membuat Allah memudahkan urusan kita? Amal kita nggak pantas. Maka saya sengaja sama bunda, besok kita bikin maulid. Supaya apa? Al-Quran mengatakan besok di hari kiamat itu orang masuk surga bersama-sama, nggak ada yang sendiri-sendiri Bu. Jadi kalau malam hari ini kita bersama-sama berada di bendera malam Ahad Pahing, kita semuanya datang karena cinta dengan Rasulullah, baik yang di depan maupun yang di belakang, semuanya insya Allah besok kita akan masuk surga bersama Rasulullah bersama-sama. Syaratnya adalah jangan salah niat. Maka malam hari ini sebelum dilanjutkan, mari kita membaca niat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulida mislama nawa bihi aslafuna as-salihun wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina as-salihin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh niki niate maulid. Kanjeng Nabi niku sifat pertama adalah mubashir, gawe seneng. Wow, kula rada nangis mergo men kelingan awake dhewe niki mboten sinten-sinten. Kula nangis terus jenengan malah bingung. Wis, supaya hati kula iso rada seneng, kula gawake anak kula niki Triswaka karo Nabila nyanyi dhisik nduk. Kowe menghibur Abah. Men rada iso guyu aku. Tepuk tangan kagem Mas Triswaka kalih Nabila. Ini ya, sambil duduk gini, Bah.
Yo mengatekne dhuwur genteng yo oleh. Nggih, ngadeg Nduk, ngadeg le. Ngadeg. Niki Panten Anyar, Nabila baru hamil. Alhamdulillah. Niki. Kamu hamil berapa bulan, Nduk? Masuk 5 bulan, Abah. Masuk 5 bulan. Mudah-mudahan sehat ibunya, sehat anaknya. Amin, amin ya. Doanya. Keluarga sakinah. Amin. Lah ono masalah ngobrol karo bojone. Aja ngobrol karo bojone tanggane. Niki. Lagunya apa le Mas Tri? Apa lagunya kita bareng-bareng meraih Tuhan. Lagu musik anyar. Iya. Iya, Abah. Sallu ala Nabi Muhammad.